setelah bertahun-tahun molor, akhirnya Light Rail Transit atau LRT Jabodebek resmi digunakan secara terbatas pada 12 Juli 2023 setelah melalui uji coba tanpa awak sejak Mei 2023 lalu. Nah, LRT Jabodebek ini menjadi angkutan umum perkotaan berbasis rel yang beroperasi tanpa masinis. Hal itu dimungkinkan karena LRT Jabodebek beroperasi dengan sistem Communication Based Train Control atau CBTC dengan Grade of Automation Level 3. Nah, dua lintasan rel LRT Jabodebek ini membentang sepanjang 44 km dan terbagi dalam 3 rute layanan. Mana saja 3 lintasan tersebut? Kita kupas satu-satu kalau gitu ya. Yang pertama, ini ada line pertama dari kawasan Cawang Cibubur. Rel dengan komponen buatan dalam negeri sebesar 70% ini akan membentang sepanjang 14,89 km yang kemudian akan terhubung langsung dengan line yang menuju Duku Atas. Line ini juga diperkenalkan dengan Cibubur Line. Nah, jika kemudian digabungkan dua titik ini, line ini akan melayani perjalanan dari stasiun Harjamukti di Bogor menuju stasiun Duku Atas dengan melintasi 12 stasiun pemberhentian. Dan total perjalanan menempuh jarak 24,3 km dengan waktu tempuh sekitar 33 menit. Berikutnya, line yang menghubungkan stasiun Cawang hingga Bekasi ini menjadi line yang paling panjang, yakni mencapai 27,3 km dari stasiun Jatimulya menuju stasiun Duku Atas dan melintasi 14 stasiun. Waktu tempuh jalur ini 35 menit dengan jarak 27,3 km. Nah, dalam struktur dua lintasan, sebanyak 18 stasiun sedikitnya ini ya akan saling terhubung dari semua halte asal, baik dari Bekasi, kemudian dari Bogor, dan nantinya juga dari Depok gitu ya, akan transit di Cawang yang terintegrasi dengan stasiun KRL di Cawang. Dan dari semua stasiun asal tadi, perjalanan LRT Jabodebek ini akan berakhir di halte integrasi di kawasan Duku Atas yang tepatnya berada di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Kereta tanpa masinis ini pemirsa dapat menempuh perjalanan sejauh 80 km per jam. Nah, dengan kecepatan ini, LRT Jabodebek dipercaya mampu memangkas 1/3 waktu perjalanan masyarakat, khususnya untuk wilayah penyangga Bogor, Depok, dan Bekasi. Dan dalam satu rangkaian nih ya, pemirsa, rangkaian kereta atau trainset akan terdiri dari 8 gerbong. Tiap-tiap gerbong memiliki daya angkut hingga 180 orang penumpang, baik dalam keadaan duduk dan berdiri. Karenanya, dalam satu transit sebanyak 1.480 orang penumpang akan dapat terangkut sekaligus. Dan dengan demikian, LRT ini bisa mengakomodir kebutuhan transportasi hingga 500.000 orang per harinya. Wah, angkanya masif ya. Sebagai proyek strategis nasional, pemirsa, kandungan komponen dalam negeri konstruksi LRT Jabodebek ini mencapai 70%. Material impor yang menjadi komposisi pembangunan LRT Jabodebek adalah rel kereta yang didatangkan dari Jepang. Nah, LRT Jabodebek juga menjadi proyek unjuk kebolehan teknologi perkeretaapian. Lalu, apa saja memangnya kira-kira teknologi mutakhir yang disematkan dalam LRT ini? Kita simak bersama-sama. Nah, LRT ini mengadaptasi teknologi girder berbentuk U serupa sistra Prancis karena desainnya yang ramping dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan ruang di Jakarta. Kemudian ada teknologi LRB atau Lead Core Rubber Bearing yang merupakan pengembangan dari elastometric bearing di mana fungsinya ialah untuk mengisolasi struktur jembatan dari pergerakan tanah akibat gempa. Berikutnya juga ada teknologi Clamping Device. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menjaga posisi lateral rel, namun tetap membebaskan gerakan longitudinal yang terjadi. Ada juga teknologi Moving Block, di mana teknologi ini merupakan sistem persinyalan kereta terbaru dan pertama kali diterapkan pada LRT di Indonesia. Wah, keren ya. Sempat kita singgung juga di awal tadi tentang GOA atau Grade of Automation 3 Driverless. GOA yang diterapkan pada LRT Jabodebek ini merupakan kereta yang tidak menggunakan masinis atau driverless. Dan teknologi ini pemirsa juga dapat menggerakkan dan kemudian memberhentikan kereta secara otomatis. Bisa digerakin, bisa di stop secara otomatis. Berikutnya ada sandwich panel, yaitu desain stasiun yang futuristik dengan inovasi bahan baku berkonsep ramah lingkungan yang dapat memberi keamanan ekologis serta tentunya higienis bagi manusia. Biaya yang kemudian digelontorkan untuk mewujudkan proyek strategis nasional ini awalnya adalah sebesar 29,9 triliun rupiah dan dengan alokasi sekitar 25 triliun untuk membangun prasarana. Dan ini ada 4 triliunnya ini untuk penyediaan sarana kereta. Angkanya masif.
besar sekali, tapi kita bayangkan manfaat yang bisa kita terima dari pembangunan ini ya. Namun kemudian ini diperlukan penambahan dana sebesar 2,6 triliun rupiah, sehingga total dana yang dihabiskan adalah 32,5 triliun rupiah. Dari mana kemudian skema pendanaannya? Yakni melalui pemberian kepercayaan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia. Kita akan rangkum perjalanan mewujudkan proyek strategis pengadaan infrastruktur transportasi di ibu kota ini. Tahun 2015, tepatnya tanggal 9 September, Presiden Joko Widodo ini melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di wilayah dekat stasiun TMI. Kemudian di tahun 2017, meski groundbreaking dilakukan sejak tahun 2017 tadi ya, namun LRT belum memiliki landasan hukum. Hingga kemudian diterbitkanlah Perpres nomor 49 tahun 2017, tepatnya pada bulan Mei. Nah, tahun 2018, tepatnya bulan Agustus, pembangunan fase pertama ditargetkan selesai karena Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games. Sayangnya nih, saat ini Asian Games 2018 berlangsung, konstruksi LRT baru mencapai 45%. Masih jauh dari kata rampung. Hal ini dipicu salah satu masalah klasik, yaitu pembebasan lahan. Memasuki tahun 2020, konstruksi baru selesai hingga 67,3%. Kemudian armada kereta baru dapat diuji coba pada bulan Oktober dan memasuki bulan November, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini kemudian melakukan peninjauan sekaligus mengikuti uji coba persinyalan untuk pertama kalinya. Memasuki tahun ke-6 pembangunan, fokus utama proyek LRT Jabodebek adalah penyelesaian sistem persinyalan, di mana PT Line Industri merupakan salah satu subkontraktor yang harus merampungkan pekerjaan rumah agar LRT dapat beroperasi tepat pada waktunya. Memasuki bulan Juli tahun 2022, pekerjaan ternyata belum rampung dan meleset lagi nih dari target yang ditetapkan. Namun Presiden beserta jajaran sempat mencoba melakukan perjalanan dari stasiun Harjamukti sampai stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Tahun 2023, memasuki bulan Maret, pembangunan rata-rata telah mencapai lebih dari 90% dan hingga uji coba tanpa awak dilakukan pada rentan waktu Mei hingga awal Juli, belum ada laporan adanya kendala. Akhirnya nih ya, masyarakat Jakarta dan sekitarnya akan dapat menjajal LRT Jabodebek pada tanggal 12 Juli yang juga ditandai sebagai soft launching. Selama 1 bulan hingga tanggal 17 Agustus, masyarakat ini dapat menjajal LRT Jabodebek dengan tarif Rp1 saja. Gimana? Anda sudah siap untuk menjajal LRT? Saya sudah.